galaksi kita terbentang sangat luas. Luar angkasa tiada batasnya. Hanya satu planet di antara semua bintang yang mempunyai kehidupan, yaitu planet Bumi. Ideal dengan jarak matahari membuat planet tersebut mempunyai atmosfer dan mempunyai kehidupan. Kita ke planet Bumi. Ini planet Bumi. Di planet Bumi ini begitu banyak misterius. Terdapat 3/4 lautan dan daratan. Kita bahas planet Bumi, tapi hanya satu saja. Planet Bumi ini mempunyai misteri yang amat sangat. Kita lihat, saya berada di Pulau Jawa Barat, di tengah-tengah khatulistiwa. Mohon diingat, berhubung Desember, sekarang musim hujan, kita bisa lihat ini awan-awan berada di atas pulau Indonesia. Berarti untuk cuaca masih sangat rentan, sangat ekstrim. Hati-hati untuk kita semua. Banyak berdoa supaya kita bisa selamat. Dan salah satunya langsung kita menuju ke Turki. Yaitu di situ ada Gunung Nemrut. Ada apa Gunung Nemrut? Kita lihat langsung. Nemrut atau Namrud adalah sebuah gunung setinggi 2134 meter yang terletak di Turki Tenggara. Gunung ini dikenal akan puncak yang memiliki sejumlah patung besar yang didirikan di sekitar makam kerajaan dari abad ke-1 sebelum Masehi. Gunung ini terletak sekitar 40 km di sebelah utara Kahta, di dekat Adiyaman. Banyak mitos, legenda, hingga sejarah di tempat ini. Di Turki bagian tenggara ini telah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987. Gunung setinggi 2134 meter ini dikenal akan puncaknya yang memiliki sejumlah patung yang besar yang didirikan di sekitar makam kerajaan dari abad ke-1 sebelum Masehi. Gunung Nemrut atau yang biasanya disebut Nemrut oleh warga sekitar merupakan bagian dari masa kejayaan Komejin di bawah kepemimpinan Raja Attikos I Theos. Menurutku sih, itu Raja Namrud yang sombong itu, musuhnya Kangjeng Nabi Ibrahim. Sejarah Gunung Nemrut. Pada masa kejayaan dulu, Raja Attikos sengaja menciptakan sebuah pengkultusan pada dirinya beserta keluarganya dengan harapan ingin mengabadikan kejayaannya. Kemudian, di bawah perintahnya, dibangunlah sebuah komplek pemakaman di area pegunungan Nemrut yang bertujuan untuk mengakomodasi penyelenggaraan festival-festival keagamaan dan juga untuk memperingati hari kelahiran serta penobatan Raja Attikos. Makam itu dimaksudkan agar masyarakat akan tetap memuja dan menyembah Attikos beserta keluarganya sampai abad ke abad, meskipun mereka sudah mangkat atau mati nantinya. Sebuah prasasti yang ditemukan di Gunung Nemrut menyatakan bahwa kalau jasad sang raja disemayamkan di atas dunia sebagai simbol penyatuan dengan para dewa. Kalimat ini pun diartikan dengan pemakaman Attikos beserta keturunannya berada di puncak gunung, yaitu Gunung Nemrut. Makam Raja Attikos dikelilingi oleh patung-patung raksasa. Menurutku berhala-berhala yang dilarang oleh agamaku. Hewan-hewan dikeramatkan pada masa itu dibuat patung, serta patung para dewa. Ada patung dewa yang dipuja oleh para penduduk Yunani kuno dan patung dewa yang dipuja oleh penduduk Iran dan Armenia. Dewa di situs sejarah ini memiliki perpaduan ciri dari dewa Yunani, Persia, Iran, dan Armenia. Menurut kuriositas, patung-patung itu menunjukkan pencampuran budaya kawasan tersebut ribuan tahun lalu. Tetapi setelah masa kepemimpinan Attikos berlalu, datanglah gerakan ikonoklasme dan menjadikan patung-patung tersebut sebagai sasaran dari gerakan pemusnahan ikon atau gambar-gambar religius. Pada saat itu dianggap sebagai berhala. Akibatnya, patung-patung dewa dan keluarga raja gunung-gunung Nemrut, patung-patungnya semuanya dipenggal dan beberapa di antaranya bahkan dihancurkan. Menurutku kemungkinan itu oleh Nabi Ibrahim ataupun oleh para pengikutnya. Itu hanya menurutku saja. Jika disambungkan, masih ingat
dengan cerita Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Ternyata puing-puing patung yang dulu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam masih ada sampai sekarang, seperti yang disebut dalam sejarah. Turki adalah negeri tempat dilahirkannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di Urfa, atau Urf, di mana beliau dibesarkan di sana. Ketauhidan Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh di kota tersebut. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika Nabi ini melakukan pembangkangan pada ayahnya dengan memenggal dan menghancurkan berbagai berhala di kuil-kuil yang disinyalir puing-puing kuil itu ada di Nemrut Mountain, yaitu Gunung Nemrut tersebut, yang sampai sekarang masih berserakan berhala bekas pemujaan. Namrud atau Nemrut adalah raja yang lalim, zalim, yang dilawan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat kala itu. Seorang turis guide di sana menyatakan tentang penamaan Gunung Namrud. Dia berkata, mungkin Raja Namrud terkenal pada waktu itu, jadi gunung tersebut dinamakan nama dia. Atau mungkin juga memang Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim yang punya berhala, kepala-kepala berhala itu jatuh. Adakah dipenggal oleh Nabi Ibrahim? Malah tempat Nabi Ibrahim dibakar juga tidak jauh dari situ, di Haran, sebuah bandar di Sanliurfa. Walau bagaimanapun, kebanyakan pendapat menyatakan bahwa peristiwa pemenggalan kepala berhala oleh Nabi Ibrahim itu terjadi di Irak, pusat peradaban kuno Mesopotamia, bukan di Turki. Ya kalau begitu sambungin aja deh. Artikel lain, Gunung Namrud ini tempat sejarah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, menurut ahli yang lain. Dan di sini juga ada tempat patung dewa-dewa seperti ada patung Hercules, Zeus, Tis, dan Apollo, dewa-dewa yang dipuja oleh para penduduk Yunani kuno. Ada pula patung-patung Fahag, Aramad, dan Ahura Mazda yang dipuja di Iran dan di Armenia. Yang jadi uniknya, patung dewa di situs sejarah ini memiliki perpaduan ciri-ciri dari dewa-dewa Yunani, Persia, Iran, dan Armenia. Uniknya lagi, lokasi Namrud lagi sangat jauh dari bekas ibu kota peradaban di masa lalu, sama seperti piramida. Hal ini membuat arkeolog bertanya-tanya bagaimana manusia pada zaman dahulu membawa patung-patung tersebut ke puncak gunung. Bahkan bagaimana caranya mereka membangun tumulus atau kerucut besar yang konon menutupi makam Antikos. Jadi dari cerita yang saya bacakan tersebut, bagaimana menurut Anda tentang hal ini dan tentang tempat ini? Apakah ini memang benar tempat Raja Namrud atau tempat pembakaran Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam? Itu masih menjadi pertanyaan. Dan bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Jika mempunyai pendapat, bisa Anda tulis di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Rizky Fatahillah. Terima kasih.